Wow, kita lihat grafik pace menuju posisi EVOS ketiga. On the way menuju ketiga, sedangkan Navi on the way to playoff. Ingat, ini dua-duanya punya peran penting dan dua-duanya berimpact dan berpengaruh untuk tim lainnya. Wah, udah pasti ya kalau kita ngomongin soal pengaruh. Tapi apakah dengan menukarkan Baxia dan Zuxin kali ini akan menjadi worthy? Masalahnya bukan cuma di Zuxin deh, Lunox. dengan Lunox. Kayaknya nggak ambil Zuxin deh, kalau ngambil Zuxin bakal lumayan overkill gak sih? Ya, masalahnya juga kalau kita lihat buat sekarang kaliannya ditutup. Jadi kayak Lunox cuma bisa combo bareng sama Grok. Otomatis harus menangin nih, apapun hero-nya mungkin kayak Fredrin atau bahkan Export Alpha. Yang penting Albert gak kalah matchup karena Baxia, men. Mau gimana pun ini roda gila soalnya kan. Sama satu hal lagi, mereka sudah melihat potensial kalau misalnya kondisi dari EVOS ini mereka mengalami posisi dengan hyper jungler mereka Yisansin dan fighter mereka di arah Erlan, ini nggak masalah kalau misalnya Erlannya mungkin di dalam kondisi nggak perform dalam posisi laning phase-nya kalah. Karena mereka udah punya Lunox. Iya. Mereka udah punya, bisa Udah dibilang jawaban. third carry. Iya. Mereka punya third carry-nya di sini. Gimana kalau tiba-tiba Erlannya Lunox? Oh, itu lebih bagus. Bisa juga kan? Lebih bagus. Dia ambil meta yang utility. Let's say dia ngambil Yip buat match up dari tim. Cuma itu dia. Oh, breaker? Mid lane itu nggak boleh mereka sembarangin. Kenapa? Kalau mid lane-nya mereka miss, ini bahaya kalau kita lihat Lunox ada di arah gold lane. Problemnya adalah Lunox butuh duit gold. Butuh farming dan dia nggak bisa farming. Dia tipikal dapetin poin dari kill. Tinggal menuju ke base nih. Kalau melihat dari meta sekarang, gold lane fighter kan lagi marak banget ya, lagi happening banget. Tapi satu tim udah muncul ini, Granger di arah gold lane. Yes. Kalau di match up-in sama fighter, gua rasa lumayan enak di awal. Ya lumayan enak di awal, tapi kalau misalkan Granger-nya pecah dengan Sky Pierce, Granger-nya bakal lebih dominan. Karena lihat depannya, ada Khalid, ada Baxia. Ini kalau udah punya Malefic Rod ya, Granger bisa tembusin siapapun loh. Ini gua rasa Baxianya memang udah di plan loh. Ke-distract saya, nggak baca tulisan jadinya tadi. Pos, tolongin pos. Pos, tolongin pos. Pos ini kan maksudnya banyak ya. kotak pos ya? Iya banyak yang minta tolong sama EVOS ya anyway. Iya, kenapa kita tolongin pos? Nah, ini dia nih. My kids. Bang Mekit, Lagi itu santai dia. bosnya. Tadi lagi pantau, bukan lagi santai, lagi pantau. Tahu ya kata dia, orang udah gini dia, Bang Logi makin lihat-lihat. Tahuan nih kan. Senyumnya itu loh. Gue berharap senyum itu gak hilang walaupun dia gak lolos ke babak playoff. Tapi dia Gak memang, pernah hilang emang. Gak pernah hilang. tapi emang kalau bisa gue bilang, dia memang harus, dia kan idolanya Albert. Wajar, Lutan. Lu lihat kenapa wajar? Dari gameplay Assassin-nya sih, mirip banget Albert. Oke. Tapi mungkin versi belum mateng. Benar, setengah matang berarti ya. Iya. Iya. 3/4. 3/4 boleh. Nah ngomongin soal assassin, bisa jadi satu assassin lagi di band. Ada Hayabusa, tahu dia transisi ke fighter ya. Kayaknya macam-macam jangan bahaya banget ini. Ya kan Xbox sama Alpha kan yang paling masuk akal. Terus dia main soal Baxia ya kan? Iya, enak banget buat lawan Baxia. Tapi paling kali ini sih yang ketemu jawabannya. Karena Grok bakal kalah bak-bak kan di awal rivernya juga. Lancelot dia. White, kenapa gue bilang White? Lancelot bakal bisa lebih ngegigit dibandingkan Hayabusa di early untuk melawan Baxia. Ya. Lebih punya power lah di early. Tapi kalau ngomongin ke arah Hayabusa kali ini, sebenarnya wise gak wise. Kenapa tuh? Karena memang agak cukup berat di early-nya. Baxia kan? Iya, cuma mainin posisi level timnya. Kalau Albert bisa maksimal, ini malah jadi point kill untuk Albert semua. Oke. Kalau kita pindahin ke Guinevere gimana nih? Biarkan carry-nya itu ada di Lunox dan juga Granger. Ya kayaknya gak ada masalah. Yang penting tetap bisa imbangin untuk early game-nya Baxia sih. Iya kan? Kalau Guinevere kayaknya masih bisa kabur-kaburan. Guinevere masih bisa kabur. Kalau mau main yang lebih ekstrim ya Fredrin gitu kan. Oke, jungle tank ya Jungle berarti tank ya? aja. Jadi intinya sama-sama adu match up aja di area turtle. Dan kalau ngomongin ke arah jungler tank sekarang, kita ngeliat tuh udah ada lapu-lapu. Ini damager juga. Iya, hitungannya 3 kan? Walaupun Yes. lapu ya nggak terlalu kuat tapi lumayan ada damage. Damage ya, bisa kita bilang. Cuma ya, itu concern ke arah mana? Wow, itu juga Esmeralda. Marksman. Oke, dia adu marksman dengan marksman ternyata. Nyari hyper carry juga kan. Karena balik lagi di Zuxin bisa aja bikin Sky Pierce tapi dia tetap butuh damage. Jadi Bruno buat ngimbangin early game-nya biar nanti bisa menangin untuk match up team fight berempatnya di Turtle 1. Biar aktif Sky Piercer-nya, biar bisa dieksekusi sama Yuxin, biar gak damage nanggung. Tapi kalau kali ini, ngomongin ke Albert, dia punya chance banget sih kalau dia mau main Hayabusa. Tapi aku ngeliat masih di Queen sih.
Ya kalau Hayabusa. Assassin memang pilihannya nggak banyak ya. Iya. Hayabusa, Joy mungkin. Joy oke. Ada magical damage tambahan saya Lunok. Tapi Export Export kan. kan. Terus damage lagi yang tadi udah kita bahas B. Karena ada Esme juga. Mungkin kalau tadi bukan Esmeralda, bisa jadi pilihannya ke Gwyn. Iya, atau karena bahkan Assassin. tambahin sisi lah ya, karena Iya. ada Grok juga kan. Tectonic Charge, sambung lagi tuh pakai Valentine Goyam, connect soalnya. Masalahnya ini akan ada api. Dahsyat ini, X-Block Jungle lawan Baxia itu enak banget. Yes. Apa? Fluffy. Ah bukan dong. Bukan. Itu memang, tapi power sih memang. Power. Pensiun. Kemarin juga masih pakai kok dia. Udah pensiun. Makin masih kok dia. Api. Tapi kali ini gimana menurut Profesor KB? Wah, jujur aku merasa Export ini lumayan jadi jawaban buat Bucks ya. Oke. Tinggal gimana buying time-nya aja sebenarnya. Kalau misalnya menurut tim, Bahkan bukan Baxia, B. Sama Esme juga. Esme juga. Jadi So. gue lihat pick kelas ke Xbox ini bagus banget. oke kita akan menyaksikan mampukah EVOS menuju ke peringkat yang ketiga atau bahkan Navi road to playoff. So WPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of town. Ini kalau misalkan matchup bawahnya nggak unggul ya, nggak bisa join duluan dari Granger, mungkin akan berat. Karena kalau Bruno yang join, gue rasa damage-nya lebih stabil. Dan tergantung Damage-nya juga di early lebih berasa ya harusnya. itu dia, Youngblood kan veteran. Wah, yang kuat banget ya. Labla. Ryu lawan apa? Darah muda kan. Darah Gak usah nyanyi, nggak usah. Sorry, makanya tuh. Afro masuk ke dalam ini berbahaya banget di depan sana, membuat para pasukan dari tim Navi langsung melakukan responsif. Senjata dibalikan dengan adanya ukir standby yang position Albert. Udah gak ada Pinag Arbor, kisah keras Tomata first blood di tangan dari Swallow. Dibalikan kembali keadaannya, sedangkan di depan sana Kars menjadi point kill kedua untuk para pasukan dari tim EVOS. Untungnya Randy nggak cuek. Susah juga sih mau ngepanis, adanya Lunox di awal. Lapu-lapunya pun sampai Angle goal telok di deh, mana? mid lane. Oke, ini yang kita bisa bilang di mana Udah Swallow boleh. langsung dikalahkan. Tapi sayangnya para pasukan dari tim Navi mereka nggak punya executor damage Apa pura pasti. itu yang Bagus kasih gerakan-gerakan Noxin. Terlihat nih Ukir sama Dodot Dapat ya, karena dari tadi kayak nangkep dua, langsung kasih efek knock up. Dia langsung follow up juga. Jadi emang balik lagi Bucks ya klasik. Kelar satu buff, langsung cari kill. Kelar satu buff, cari kill. Gak perlu nungguin level 4 sebenarnya. Dan mau nggak mau, malah itu nggak dimainkan deh. Maksudnya rugi malah. Iya, ini exportnya bakal lebih kuat kan. kok cuma ketemu Permainan kakak waktu Paris semuanya ya kalau Baxia tuh. Iya, karena gue sering bilang kan Dan banyak untuk- yang pakai Baxia, tapi dia pakai pattern assassin. Nah itu jadi menurut gue satu Tekadis kerugian lah ya. dari rumah yang Karena mid game tuh assassin bakal lebih, movementnya bakal lebih bagus kan. Untuk ganking atau apapun. Bakal lebih superior juga. Sekarang, mungkin level 4 untuk dua jungler yang kita sedang saksikan kali ini. Ada Albert dan juga mungkin Andoriu yang mungkin lebih diunggulkan sedikit buat Andoriu ya. Karena balik lagi dia lebih bisa melakukan lasting dengan mudah. Tapi Albert mencoba untuk disoni dalam pasukan tim Navi di depan sana. Albert bakal coba dikeluarin tangan tapi Pinag Arbor tapi lihat dia bisa dan Swallow terlalu sakit. Kenapa mengeluarkan flicker mau tidak mau kali ini Turtle diamankan oleh Andoriu. Oke, ngomongin Andoriu yang berhasil mendapatkan Turtle pertamanya itu memang adalah salah satu gameplay yang mereka miliki. Karena mereka butuh memperkuat dari CV. Oke. Turtle diamankan. Kayaknya movement dari teman-teman Liver memang agak sedikit patah ya. Dia agak sedikit kontrol deh. Jadi tim KXP bisa jadi salah satu solusi. Ya harus nungguin key-nya dulu ya. Woi, Albert. Albert, Apapun yang terjadi ya. apapun yang terjadi, Albert. Ada suara untuk Navi. Oke, tapi di depan sana para pasukan dari tim EVOS bakal kembali ke dengan Kelsa Sultan dari tertinggal. Kali ini Kers gak bakal bisa menang, dia bisa diberikan oleh Losoro Lunox. Para pasukan dari tim Navi, mereka memilih untuk mundur ke arah belakang. Seperti yang biasa, bahkan dari season lalu pun, ya kan. Walaupun ya EVOS yang season sebelumnya dia berat, tim Albert lebih keras. Ya. Nah, mungkin kali ini match penentuan juga ya. Jadi Navi terlihat agak sedikit buru-buru sepertinya, Be. Mereka yang salah, walaupun dia nggak gede. Ya, mereka agak overheating ya sedikit ya. Karena mereka agak sedikit menurut gue ya, agak sedikit lupa dengan kondisi dari Swallow sih. Karena Swallow dan itu dia lihat, Swallow Dede. Kali ini mencoba untuk menutup jalan dari Kars dengan damage yang diberikan, tapi udah ada pintu di depan sana. Ada wow, Tectonic Charge. Menutup jalan Nahari dari Kars. Meanwhile, Randy mencoba untuk melakukan sedikit covering up dengan Prime Fighter. Menutup dua jalan bermasuk dari tim Navi untuk bisa masuk menuju ke arah seorang KYY. Randy bukan sembarang Randy kali ini. Lihat kekurangan damage banget dari Navi, Be. Dia ngandelin CV mau nggak mau nanti hyper carry. Ya itu dia, Shiva-nya juga belum bisa connect kan kalau buat sekarang. Kayak belum ada objektif turtle, belum ada objektif yang bisa memaksa buat lanernya gerak ke area mid lane. Sudah benar gerak ke arah mid lane ini. Rotasinya bukan secepat dengan nomor-nomor yang
CV gitu. Mungkin kayak Angela yang bisa memberikan mobil speed atau bahkan continuous team fight. Randy-nya dibikin gak bisa hadir di Turtle. Harusnya dia nggak saya dia tadi Sih, posisi. Ada satu informasi yang mahal untuk kali ini. Swallow juga 0-1 dan dia nggak punya flicker. Jangan sampai shutdown. Tangan para pasukan dari tim Navi ditambah lagi di tangan dari CV. Di sana para pasukan dari tim Evos mencoba untuk membalikan dan Retribution di tangan dari Andorio. Dua turtle kali ini di tangan dari tim Evos, tapi ditukar dengan posisi yang sangat kuat. Perpasukan dari tim Navi mengusir mundur Evos yang sudah mendapatkan keuntungan, tapi lihat flicker kali ini belum dimiliki perpasukan dari tim Navi. Masih bertahan dive in, masuk ke Erlan. Abro coba ditutup begitu saja, Swallow menuju ke Abro, tapi lihat Randy. Brave Fighters menutup Ukir. Buat flicker menjadi salah satu defensif bisa dimiliki dari sosok setelah Ukir. Oke. Pertempuran yang sebenarnya tersetup dengan baik, tapi kayaknya bakal diterusin lagi. Mereka paksa bawahnya. Yakin? Yakin, jangan lupakan ini Lunox. Lunox punya ultimate luar biasa kayak assault, dan itu cooldownnya tidak selama itu loh Profesor. Ya bisa dengan singkat ya, bahkan satu kali team fight bisa dilakukan 2 kali. Dan itu ada sedikit keuntungan karena Erlan loh targetnya. Erlan juga belum punya efek dari Skypierce, jadi mau tidak mau harus dibantu juga nih di bagian bot lane Evos. Mereka kayak harus ngebantu 3 laning sekaligus. Sekarang akhirnya Swallow hadir, mungkin ingin memberikan pressure dia dari bottom lane. Apalagi belum ada informasi nih, bahkan Afro berada dan Afro sudah mulai show di area rivernya. Aku setuju banget sama Profesor kami, kenapa ini Erlan sangat-sangat diuntungkan ketika yang pertama. Erlan dia akan ambil item pertamanya tuh Skypierce Lip. Jadi kemungkinan dia akan dengan satu strike yang agak cukup lama tuh. Ya, Karena jadi ke-delay. Jadi ke-delay. Sebenarnya bisa under dulu sih, ada Swallow kan. Iya, Mas. Di awal itu dulu harusnya. Cuman ngelihat dari pick group bagus juga kan untuk jawab ke arah aja. Dia nggak screening banget tadi, nggak dikasih jalan loh. Ya, di screeningnya sama, imbang sebenarnya. Yang paling kalah itu dari segi poknya aja. Oh, surprise! Swallow di depan sana, flicker full defensif. Tidak mau terlalu terburu-buru, tapi mereka mendapatkan informasi dengan adanya Ukir tidak memiliki flicker bersama dengan Swallow kembali. Ini agak sayang sih tadi itu menurut gua. Ya, kayak asal cukup gak sih? Kayak ya akhirnya malah Swallow yang rugi dengan ngebuang picker kan. Iya, Sedangkan apalagi akhirnya, ada akhirnya aman banget, dia nggak pakai Crimson Maker, dia nggak pakai picker, memang nggak ada juga picker. Damage-nya masih belum cukup juga sih. Menurut gua tadi ada cukup rushing, dan sedangkan KY di depan sana seperti biasa mencoba untuk melakukan screening informasi di mana Kars berada. Laning yang kalah di arah top lane dilepaskan oleh Randy. Lebih fokus untuk menjaga seorang Ukir. Crimson Maker belum di top up, tampaknya Retribution dari Andorio. Kali ini berhasil mendapatkan satu turtle dan perfect untuk Navi. Kembali sekarang kembali kanan dimiliki dari Andorio, masih terlalu kuat. Kars di sana mencoba untuk menutup jalan permasukan dari Evos. Dan Swallow mau tidak mau menggunakan item biasa dibalaskan. Dengan adanya sosok dari Crimson Maker dari Ukir. Aman memang tumbang, tapi perfect turtle untuk Navi. Ini membuat goal dan experience itu relatif beda. Kasih belum bisa ditumbangin sekarang loh. Belum bisa. Woi. Ding 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 ding. Hey. Kali ini kita lihat Kars, jangan sampai Skypiercer dari Erlan aktif, dan itu dia fakta, bukan sembarang fakta. MPL ID Extremer, kalian bisa kunjungi juga ya untuk channel official di stream MPL ID, ada Bang Rek. Mantan juara M Series satu-satunya di Indonesia, M1. Wah, udah dengan farming yang cepat gitu ya. Eranya teman-teman. Kali zamannya ya. Iya, pada zamannya. Dan kita ngeliat sendiri si Navi dengan perfect turtle, Afro juga asik. Bener-bener. Ini udah jarang loh kita lihat. Biasanya langsung ambil Radiant Armor mungkin atau bahkan Antik. Tapi sekarang Afro tetap mau bermain dengan basic attack, mau menuju ke late game sebenarnya untuk membuka ruang bagi si V. Ya, ditambah lagi Ukirnya kita lihat kan dia punya area of effect, gampang banget untuk ngasih menuju ke arah glowing one-nya. Tapi kalau ngeliat kemarin ya, kalau dari match Onyx, Kibo itu bikinnya damage pas pakai tenaga. Ada Bisa jadi ini Alfred juga akan semi-semi gitu. Pakai grok. Pakai grok. Iya. Bisa jadi kali itu hetal loh. makanya, nah biasanya item keempat biasanya. Soalnya kan ada darah pun tektonik. Oke, miss dari KYI. Tectonic. Atau kalau kita para caster setuju tetap dengan wild charge karena itu cukup liar ya Profesor ya. Walaupun berubah nama menjadi Tectonic, tapi wild charge kayaknya masih oke menurut gue Profesor. Gimana Profesor? Aku setuju sih sebenarnya. Aku charge saja boleh nggak charge? Bayar. Tapi ini akan ada rotation yang lumayan lama karena dua-duanya kan tipikal Nemo sustain ya. Iya. Mereka nggak bisa, mungkin Albert bisa pegang. Karena baterainya Expo ini akan unlimited kan kalau misalkan dia pegang ke arah floor-nya. Cuma cari orang gak sih? Itu. Kalau menurut aku Limo sudah waktunya cari orang. Mereka Grangernya udah connect nih soalnya. Ya, ke bawah show. Oke, kita lihat ada show di dekat di sana. Randy memberikan vision di depan sana ke Brand Fighter. Aku mengusir Snell di depan dengan
Retribution from Andario. What a steal loss from Andario. Membalaskan dengan ada posisi para pasukan tim Navi. Berhasil mendapatkan lot. Mundur ke arah belakang dan semua jawaban. Suelo hanya bisa memberikan sedikit chaos asal dan nampak Erlan bisa memberikan Rhapsody. Nggak bisa berjalan cukup banyak dan one shot. Defensive, the best thing yang bisa dilakukan oleh Kayeye. What a steal retribution from Andario. Perfect objective Navi. 3 turtle, 1 lord, bahkan poin kill pun mereka dapatkan di momen tadi. Sekarang mungkin akan dibongkar nih, satu persatu cuma Karsnya. Ini kayak nggak bisa ditumbangin sama sekali loh. Ya dan jangan lupa ya, ini untuk ukirnya dia udah punya Sky Pierce, jadi terutama buat front line dari EVOS, mereka bisa dihantui loh dengan efek dari Lethality. Siapapun yang ada di depan, bahkan di belakang sekalipun, even itu Suelo, sebelum dia nanti mengeluarkan Order Brilliance, dia akan sangat terancam sekali. Guardian Helmet, waduh dia pengen banget sustain team fight lord seperti tadi. Untuk beberapa menit ke depan pun, sekalipun EVOS berhasil untuk melakukan defense, mereka ingin terus-terusan team fight di area lord. 3 pecahan item ya. Kalau satu Guardian Helmet sebenarnya oke sih, karena Baxia dari sananya udah punya defensif kan. Dia projectile akan berkurang, dan tabrak lagi. Wow, menangkap di depan sana Andario nampaknya bakal coba dimakan begitu saja dan instant kill. 1 buah poin kill didapatkan oleh perpasukan dari tim EVOS. Dan lihat di depan sana, stuck dari Sky Fissure-nya membuat perpasukan dari tim EVOS kayaknya akan lebih pede kali ini. Lumayan memaksa tadi Andorio ya. Kalau tadi ada Afro mungkin ya bisa di cover Resistance Storm gitu kan, atau dari Falling Harmonia Cars. Tapi tadi gak ada apa-apa sih. Ya namanya juga jauh ya sih. Kita ngelihat untuk sekarang Afro selesai dengan adanya Twilight, dia bakal lebih sustain dari Lunox dan juga Granger. Good choice sebenarnya untuk pemilihan itemnya. Aku lebih suka dengan option seperti ini. Dia bakal kuat banget, scale up juga buat late game dengan ada Thunderdome. Tinggal menunggu setup selanjutnya karena Navi lagi unggul 4.500. Harus mereka loh yang bikin move. Oke, tapi juga Baxia kan. Walaupun memang di late game nanti akan lebih enak ekspor, cuma tetap Baxia harus pimpin. Iya, harus pimpin, harus cari orang. Tambah lagi sekarang kita lihat drama lagi di tangan dari CV ini bisa dibilang agak kurang sulit terjangkau sih CV. Sulit banget terjangkau. Saatnya CV bersinar kan. Ini saat Iya. CV bersinar ditambah lagi dengan kondisi karena Randy dia nggak punya anti regen. Apapun itu dia nggak punya anti regen, jadi bisa dibilang ya udah CV akan dapetin free life steal dari susun dari Randy. Kalau Randy diving nggak masalah. Bahkan berbanding terbalik nih, karena adanya Andorio, Clef Bane-nya tuh udah ada gitu kan, tanpa glowing-nya dari Ukir pun. Sebenarnya kayak Albert atau kayak Randy. Wah ketangkep, harus ketangkep di depan sana. Pas banget. Wow, tapi perpasukan dari tim Navi itu kalau misalnya tadi Karsnya dipaksa flicker itu rugi banget untuk ditangkap sorry di war kedua. Mereka bisa dibalikin juga sebenarnya sih. Iya, Gak makanya ada info kan. karena ya balik lagi udah Oracle juga kan buat Karsa. Secara shield dia udah masih bakal lebih sustain. Dan anti-burst, Ukir memilih ke arah dari Blades. Biar dia nggak kena damage ledakan, mungkin dari Desolator atau bahkan dari Daphne. Atau nggak tembakan gak sengaja, peluru nyasar. Gue ditarik, gue disangkap. Tapi bakal kontes terlebih dahulu sepertinya. Mereka belum melihat di mana CV berada. Freddy juga nggak akan cukup kuat untuk terlalu lama di depan sana dan KYE nggak boleh terkena poking cukup banyak. Walaupun kita tahu dia punya radian, tapi kali ini nggak bakal cukup untuk menahan dia di depan sana. Dan lihat dia bisa diberikan dari CV. Pojok depan sana ada Watson! CV itu takedown! Watson for KYE. Prefect di depan sana membuat Andorio terlalu jauh dan pangeran itu bisa dikeluarkan begitu saja. Meanwhile KYE tertakedown itu karena ada posisi dari Andorio yang masih bisa selamatkan. Dua Albert berhasil menutup ke arah Andorio. Oke, Crimson Backer yang dikeluarkan membuat perpasukan dari tim Navi kehilangan 3 pemain mereka. Dua Albert ternyata membuat pasukan tim Navi kehilangan the power of retribution. Bahkan 2 member bakal ditabrak lagi Randy. Oke, masih ada satu buah Rhapsody. Erlan berhasil memakan 1 poin kill dan membuat perpasukan dari tim Navi kali ini gak boleh masuk lebih dalam lagi. Jangan lupakan Erlan punya Sky Mister, Profesor, Apro harus benar-benar respect. Ini berat sih, karena high ground defense sebenarnya nggak terlalu kuat. Navi, mereka nggak ada yang bisa nge-clear minion secara cepat, Bro. Tambah lagi Erlannya udah pecah nih dari Sky Pierce yang udah siap banget untuk nembak Kinley di depan. Even Afro dia punya Twilight. Even Andorio. Even Andorio juga dengan Baxia nggak bakal berpengaruh. Ini bakal ditabrak terus-terusan. Terus mulai masuk. Let's see defensif. Seperti apa dari Navi? Oke, lihat di depan sana tembok fokus menuju ke arah Apro, mundur ke arah belakang Andorio. Buat perpasukan dari tim EVOS kali ini fokus menuju ke arah turret terlebih dahulu. Keuntungan di tangan perpasukan dari tim EVOS, ribut ke arah gol tambahkan Ukir. Crimson Agents for defensif. Untuk perpasukan dari tim EVOS, mereka memasang tiba dan Frehead. Suelo mengacak-acak damage sih mendapatkan terkoyak di depan sana membuat perpasukan dari tim Navi. Mereka kehilangan 2 pemainnya dan bahkan EVOS berhasil mendapatkan